Karena Mutiara, istri almarhum Pak Bobi, tetap investasi di perusahaan Aditya. Drama merangkai kisah indah hari ini di episode yang akan tayang kali ini. Setelah Mutiara bertemu dengan istri almarhum Pak Bobi yang sangat mirip dengan Widuri, ternyata Mutiara dan istri Pak Bobi kini jadi semakin dekat karena ternyata istri Pak Bobi sudah dengar banyak cerita tentang Mutiara dari almarhum suaminya, yaitu Pak Bobi. Istri Pak Bobi mengatakan pada Mutiara kalau almarhum suaminya selalu ceritakan tentang diri Mutiara yang pernah menolongnya waktu itu. Mutiara sangat bahagia karena ternyata istri almarhum Pak Bobi yang kembar dengan ibu angkatnya, yaitu Widuri. Sebab ternyata istri almarhum Pak Bobi orangnya juga sangat baik, sama seperti Pak Bobi juga. Meskipun sebelumnya Mutiara mengira kalau istri Pak Bobi itu adalah ibu angkatnya, yaitu Widuri, dan Mutiara sempat memanggilnya dengan sebutan ibu. Namun istri almarhum Pak Bobi tak marah, malahan sejak kenalan setelah pemakaman Pak Bobi, Mutiara dan istri Pak Bobi benar-benar dekat. Istri almarhum Pak Bobi juga menyuruh Mutiara untuk panggil saja dirinya dengan sebuah ibu, ia tak bermasalahkan. Beberapa hari kemudian setelah kepergian Pak Bobi, Kenjo dan Aditya mulai pusing soal kantor lagi, karena Kenjo dan Aditya baru tahu kalau ternyata Pak Bobi belum mendatanganinya surat mau kerja sama sebagai investor di perusahaan Aditya, yaitu Aditya panik karena Aditya dan Kenjo tahu kalau Ali, anak Pak Bobi, itu sangat tidak setuju untuk kerja sama dengan perusahaan mereka. Sejak Pak Bobi masih ada pun Ali yang sudah tua itu yang enggak cocok sama sekali. Jadi anaknya Pak Bobi selalu melarang Pak Bobi untuk investasi ke perusahaan Aditya dan Kenjo. Kenjo mencoba hubungi aspirasi Pak Bobi, namun ia tak bisa apa-apa karena ia hanya asisten. Namun ia akan mencoba bicarakan dengan istrinya Pak Bobi terlebih dahulu. Kenjo berharap hasil pembicaraan asisten almarhum Pak Bobi dengan istrinya Pak Bobi dapat hasil yang baik. Istri Pak Bobi membaca semua surat mau yang ada di meja almarhum suaminya saat meninggal. Di sana istri Pak Bobi melihat ada pulpen yang terletak tetapi di atas tempat yang akan ditandatangani oleh almarhum suaminya itu, yaitu Pak Bobi. Istri almarhum Pak Bobi mencoba cek CCTV rencana hanya untuk melihat kenapa suamimu itu bisa meninggal tiba-tiba. Namun istri Pak Bobi malah melihat kalau saat itu Pak Bobi kena serangan jantung tiba-tiba dan terlihat jelas Pak Bobi hendak tanda tangani surat mau yang ada di atas meja kerjanya. Akhirnya asisten Pak Bobi muncul dan istri Pak Bobi tanyakan semua soal rencana almarhum suaminya yang akan dilakukan sebelum ia meninggal. Disinilah istri Pak Bobi akhirnya tahu tentang kerjasama yang hendak dilakukan Pak Bobi dengan perusahaan Kenjo dan Aditya. Akhirnya istri almarhum Pak Bobi pergi ke kantornya Kenjo untuk melihat suasana di sana dan bicarakan kerjasama ini. Setiba di sana, istri Pak Bobi malah kembali bertemu dengan Mutiara. Istri Pak Bobi langsung bahagia bisa bertemu Mutiara lagi. Dan Mutiara juga sangat bahagia karena istri almarhum Pak Bobi kembar dengan ibu angkatnya, yaitu Widuri.
Akhirnya Mutiara juga mengatakan semua yang hendak dilakukan oleh Pak Bobi, yaitu investasi ke perusahaan Mas Kenjo ini. Akhirnya karena Mutiara istri almarhum Pak Bobi akan tetap lanjutkan kerjasama sebagai investor besar di perusahaan Aditya. Kenjo sangat bahagia dan terima kasih ke Mutiara karena lagi-lagi ia berkontribusi menyelamatkan perusahaannya. Tiba-tiba Aditya keluar ruangan kerja dan Aditya kembali dibuat terdiam melihat wajah istri almarhum Pak Bobi yang begitu kembar dengan Widuri. Aditya tak banyak berbicara karena ia selalu ingat Widuri saat lihat wajahnya. Karena Aditya takut sebab telah buat dosa ke Widuri dan hianati Widuri dengan selingkuh sama Rianti di masa lalu. Aditya selalu kepikiran sama Widuri karena kehadiran istri almarhum Pak Bobi yang sangat mirip sama Widuri. Perusahaannya Kenjo akhirnya tetap selamat karena Mutiara. Setelah keputusan mengejutkan dari istri almarhum Pak Bobi yang telah berkomitmen menjadi investor utama, suasana kantor perlahan mulai hidup kembali. Dana segera yang masuk membuat beberapa proyek penting yang sempat tertunda kini bisa dilanjutkan. Seluruh jajaran manajemen langsung bergerak cepat. Kenjo memimpin divisi operasional dengan lebih agresif, sementara Aditya tetap mengawasi jalur strategi dari balik ruangannya yang kini semakin jarang ia tinggalkan. Namun di balik kebangkitan perusahaan, banyak masa lalu masih menghantui Aditya dengan kuat. Setiap kali melihat istri almarhum Pak Bobi berjalan di lorong kantor, Aditya selalu merasa jantungnya terhenti sesaat. Wajah perempuan itu terlalu identik, terlalu sama, terlalu menyerupai Widuri, wanita yang dulu pernah ia hianati dan kini hanya tinggal dalam penyesalan terdalam. Suara langkahnya, sorotan matanya, bahkan gaya tubuhnya seakan menghidupkan kembali sosok Widuri dalam wujud. Beberapa Aditya mencoba bersikap biasa saja di hadapan publik. Namun dalam kesendiriannya ia semakin terpuruk. Ia mulai rajin membuka kembali album-album lama yang penuh dengan kenangan bersama Widuri. Foto-foto pernikahan, momen kebersamaan hingga senyuman Widuri saat mengandung anak yang tak pernah sempat ia peluk. Semua itu kini kembali menghantui. Aditya merasa kehadiran istri almarhum bukan sekadar kebetulan, tapi seperti sebuah peringatan dari semesta bahwa dosa masa lalu tak akan pernah benar-benar menghilang. Sementara itu hubungan antara istri almarhum Pak Bobi dan Mutiara semakin erat. Mereka bahkan mulai merancang beberapa kegiatan sosial bersama, menjadikan perusahaan bukan hanya pusat bisnis tapi juga sarana berbagi kepada masyarakat. Istri almarhum kerap mengajak Mutiara keluar kota untuk meninjau yayasan dan rumah singgah yang dulu pernah dibantu almarhum suaminya. Di mana perempuan itu, Mutiara adalah sosok yang tak tergantikan, bukan hanya karena kebaikan yang ia tanam, tapi juga karena cinta tulus yang ia pancarkan pada orang-orang di sekitarnya. Kenjo melihat kedekatan ini dengan syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa keberlangsungan perusahaan saat ini tak lepas dari peran Mutiara. Ia menyadari bahwa tanpa kepercayaan yang diberikan istri almarhum, semuanya bisa runtuh begitu saja. Bahkan para investor lain yang semula ragu kini mulai kembali menunjukkan
ketertarikan setelah melihat stabilitas yang dijaga oleh sosok baru tersebut.